Selamat datang di dunia Manji. Gila udah lama banget saya nggak bikin konten kayak begini. Saya rehat sekitar 5 bulan lah. Keluar dari kepenatan karena pandemi ke alam, lalu mengelola wisata di alam. Dan saya lagi ngebangun sekarang di sana di Puntang, namanya Nagara Puntang. Tunggu aja coming soon 2021 insya Allah di musim kemarau nanti udah bisa dibuka. Dan setelah istirahat cukup lama, sekarang saya ngerasa udah waktunya lagi saya bikin konten seperti ini. Supaya mengasah kreativitas saya bikin konten. Sekarang saya mau bahas tentang Rewind Indonesia 2020 yang kayaknya beberapa hal yang akan saya bahas nanti belum pernah dibahas di channel lain yang bikin konten atau nge-react Rewind Indonesia 2020. So choose! Yang pertama, kenapa Rewind Indonesia bukannya YouTube Rewind Indonesia 2020? Jadi gini, menurut saya ya, dan kayaknya saya juga baca di postingan Andovi dan Jovial deh. Rewind Indonesia 2020 bukan inisiatif dan juga tidak diinisiasi oleh YouTube Indonesia, tapi oleh YouTuber Indonesia. Kalau yang tahun ini, Jovial, Andovi, Chandra Leo, Aulion, dan juga Nesi Judge. Dan juga konten di dalam Rewind 2020 ini bukan cuma tren yang ada di YouTube aja, tapi yang ada di Indonesia, di media sosial, di masyarakat. Isunya juga ada yang politik dan lain-lain. Jadi bukan cuma YouTube Rewind, tapi Rewind Indonesia 2020. Yang kedua yang mau saya bahas adalah saya suka banget hasilnya. Pergantian scene ke scene terasa banget emosinya. Dan juga treatment shotnya udahlah juara. Chandra Leo, terusnya DOP-nya juga Narasena lagi yang pernah kerja sama beberapa kali bikin video klip saya. Jadi dah nggak ada cacatnya buat saya. Pokoknya semuanya bagus. Satu hal paling penting dalam pembuatan Rewind Indonesia atau YouTube Rewind sebelum-sebelumnya yang saya lihat adalah penggarapan musiknya. Kalau penggarapan musiknya bagus dan rapi, pasti alur ceritanya terbangun dengan baik. Dan di Rewind Indonesia 2020 ini, penggarapan musiknya top. Salut banget buat 3 musisi dan produser muda jenius Indonesia yang menggarap musik di Rewind Indonesia 2020 ini. Eka Gustiwana, Vini, dan juga Alfie Rev. 3 orang musisi muda favorit saya banget. Emosi dari scene ke scene dibawa dengan baik, mengalir dengan baik karena penggarapan musiknya baik banget. Scene favorit saya, ya pastinya nggak ada sayanya lah. Jadi udah sebenarnya makasih banget loh buat seluruh tim Rewind Indonesia karena saya masih tetap diajak di Rewind walaupun saya lagi nggak aktif. Tapi memang saya aktif di tempat lain. Scene saya adalah scene flashback. Kenapa jadi favorit saya? Bukan karena ada sayanya aja sebenarnya. Tapi karena scene ini, scene flashback ini mengingatkan saya dan juga mungkin kita semua tentang masa-masa dimana ketika YouTube itu sangat menyenangkan. Ketika kreator-kreatornya itu kompak, saling kolaborasi dengan asik, dan juga banyak banget harapan-harapan yang ditimbulkan oleh scene ini ke saya. Makanya ini scene favorit saya. Nah sekarang satu hal penting yang gak pernah dibahas nih sama orang di channel lain. Tentang musik. Jadi tanggal 30 November 2020, Andovi menghubungi saya jam 2 pagi. Pengen nanya-nanya. Dan saya baru balas keesokan harinya. Saya tanya ada apa, pasti penting banget. Andovi bilang dia pengen ketemu. Pengen ngebahas tentang ini. Kisi-kisinya adalah musik. Besoknya dia kesini dengan berapi-api. Dengan wajah agak tegang. Dan dia nanya tentang publisher dari lagu-lagu yang ada di dalam Rewind Indonesia 2020 ini. Dia kasih listnya. Ada sekitar 40 lagu. Dan gimana ya? Kan dipakai nih. Ini termasuk cover nggak? Kita harus izin nggak? Dan lain-lain. Dan saya bilang, iya kalian harus izin. Andovi dan tim Rewind Indonesia khawatir jika tidak izin, maka akan menimbulkan masalah. Kan kemarin ini viral tentang cover yang sampai didenda bahkan masuk penjara. Dendanya kalau nggak salah sampai maksimal 500 juta. Jadi tim Rewind Indonesia khawatir tentang hal ini. Dan saya bilang, memang harus izin. Kayaknya sih ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun kayaknya nih sampai hari ini, hukum tentang mashup itu belum jelas deh. Maksudnya masih dibicarakan. Karena kan kadang-kadang mashup itu cuma beberapa detik. Jadi bagaimana hukumnya? Bagaimana cara membaginya? Dan lain-lain. Itu nanti akan ada pembahasan lain. Kayaknya saya akan menghadirkan bintang tamu yang memang mengerti tentang hal itu. Balik lagi ke Rewind Indonesia 2020. Akhirnya saya menyarankan untuk tetap meminta izin kepada publisher dari masing-masing lagu. Kebayang ya, banyak. Dan masalahnya adalah
Hari itu sudah tanggal 30 November 2020. Sementara syuting dimulai tanggal 5 atau 6 Desember 2020. Kebayangkan harinya tinggal 5 hari lagi. Bagaimana kalau salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 dan seterusnya dari publisher-publisher lagu yang akan ada di dalam Rewind Indonesia 2020 tidak mendapatkan izin. Jadi harus di take out. Aransemennya harus diganti. Ribetnya bagaimana, terus syutingnya, treatmentnya, karena kan mereka udah bikin kan, udah bikin dashboardnya, udah bikin storyline-nya, udah bikin storyboardnya. Kalau misalnya salah satu dari scene itu harus di take out karena lagunya tidak mendapatkan izin, ribet banget. Akhirnya saya, Andovi dan juga tim Rewind Indonesia 2020 yang berhubungan dengan publisher ini ngebut meminta izin kepada semua publisher yang lagunya masuk di dalam Rewind Indonesia 2020. Kebayang nggak? Kita harus menghubungi satu persatu. Tapi akhirnya selesai. Alhamdulillah semua mengizinkan karena memang ini mash up. Dan satu hal lagi, sebenarnya dengan masuknya lagu-lagu itu ke dalam Rewind Indonesia 2020, artinya lagu-lagu itu adalah lagu-lagu hits. Dan dimasukkannya ke dalam Rewind Indonesia 2020 artinya adalah apresiasi. Musisi yang bernyanyi di lagu ini, Denny Caknan. Dan itu adalah sebuah penghargaan buat dia. Karena memang lagu Lost Doll hits banget. Lanjutin ya. Kok anjing ngerokok? Iya, saya emang ngerokok. Dan kalau kamu belum 18 tahun, jangan merokok dulu. Kalau kamu mau merokok, jarum coklat ekstra. Oke, lanjut. Jadi itu adalah satu hal kerepotan di Rewind Indonesia 2020 produksinya yang mungkin belum kalian ketahui. Jadi buat nanti siapapun yang mau membuat Rewind Indonesia 2020, baik itu nasional maupun daerah, kalau bisa meminta izin. Takutnya ada masalah, walaupun ya saya pribadi ngerasa aduh ya udahlah nggak usah minta izin, itu repot banget dan cuma beberapa detik doang kok. Dan juga apresiasi kepada musisi atau pencipta lagu yang lagunya hits di tahun itu. Tapi buat jaga-jaga sekali lagi, minta izin lah. Ini juga pesan buat teman-teman yang bikin Rewind di daerah. Saya rasa gitu aja sih pembahasannya. Salut buat tim Rewind Indonesia 2020, buat Chandra, buat Jovial, buat Andovi, Nesi, Aulion. Kalian keren banget. Dan juga pastinya buat semua tim besar yang ada di belakangnya, besar banget. Karena saya yakin produksi untuk Rewind Indonesia 2020 ini kayaknya mencapai M deh. Semoga YouTube Indonesia akan semakin seru, tapi juga semakin berkualitas. Jangan lupa senyum hari ini. Kita bikin apa nih? Yuk, udah saatnya balik ke YouTube.